down to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi kita lanjutkan kuliah kita. Ini masuk minggu ke-7 atau 8 ya, saya lupa ya, nanti coba dicek lagi. Malam ini kita coba diskusikan terkait item berikutnya yang harus disusun, yaitu rencana mutu K3 dan L. Rencana mutu K3L ya. Kemarin malam sudah saya share contoh RMK3L yang disusun oleh kontraktor ya pada salah satu proyek ya. Itu bisa kamu pelajarin ya. Kemudian contoh itu bisa juga dimanfaatkan buat kamu yang ambil skripsi atau proyek akhir tentang penyusunan RMK3L ya, atau penyusunan HIRAT sama ya, seperti itu ya. Oke, coba saya share papan tulis dulu ya. Judulnya adalah rencana RM, rencana mutu K3L ya, seperti itu ya. Khusus untuk K3L ini biasa orang menyebutnya dengan istilah HIRAT. Ya. HIRAT. Apa itu HIRAT? H itu hazard ya. Hazard itu bahaya. I-nya identification. R risk. Ada A lagi, A itu N ya. D-nya determining ya. C-nya pengendalian kontrol ya, seperti itu. Ada C, D, A, L, I. Khusus untuk K3 biasa disebut HIRAT ya. Jadi identifikasi bahaya, identifikasi risiko bahaya. Jadi risiko bahayanya diidentifikasikan, kemudian setelah tahu bagaimana menentukan pengendaliannya. Ya, jadi risikonya itu bagaimana mereduksi ya, menguranginya ya. Mungkin kita coba agak detail ke HIRAT ya. Di sini ada istilah risiko. R. Saya slide-nya terlihat. Terlihat Pak. Terlihat Pak. Oke. Di sini ada kata-kata risiko atau risk ya. Jadi risk ini sudah pernah saya sampaikan ya, bahwa risk itu merupakan perkalian dari probabilitas kemungkinan terjadinya sebuah bahaya, probabilitas dikalikan dengan tingkat keparahan yang ditimbulkan, severity. Kemungkinan severity tingkat keparahan. Seperti itu. Skornya ada beberapa metode. Ada yang probabilitas itu dinilai dari 1 sampai dengan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemungkinan mungkin terjadi ya. Nah, yang mulai yang rendah itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin ya, mungkin ya. Seperti itu ya, cukup mungkin ya, sampai artinya ini yang sangat tidak mungkin ya, sangat tidak mungkin. Sampai skor yang 5 mungkin sangat mungkin. Kalian seperti itu ya. Sama
tingkat keparahan pun nilainya antara 1, 2, 3, 4, sampai 5. Mulai yang sangat parah, sangat parah ya. Sangat tidak parah ya. Yang rendah kan sangat tidak parah ya. Kemudian nomor 5 sangat parah. Jadi nilai paling kecil. Jadi kalau dibuat tabel kayak gini ya. Ini probabilitas, ini severity. Ya. Nilainya kan antara 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dia juga ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilainya yang paling besar itu 25 ya. 5 dikali 5. 25. Nah, sini 20. 1, 10, 15. Seperti itu ya. Ini sama juga 5. Sorry, ini 5 ya. 5 kali 1. 1 kali 5, 5. Ya. Seperti itu, 10, 15, 20. Yang paling risiko, nanti ada kita batasin ya. Nanti ada yang risiko, istilahnya risiko itu ada risiko sangat tinggi sampai risiko sangat rendah. Yang sangat tinggi itu nomor 25. Ya. Kalau paling kecil ialah 1. Itu penilaian risiko ya. Jadi yang perlu kamu pahamin bahwa risiko itu sama dengan perkalian dari probabilitas dikalikan severity. Seperti itu ya. Jadi risikonya yang kita nilai, berapa nilainya ya. Nanti setelah tahu nilainya, kemudian bagaimana cara mengendalikannya, artinya bagaimana mengurangi nilainya. Kalau misalnya nilainya 25, bagaimana caranya berkurang dari 25 ya. Apakah pakai APD, kemudian apakah memasang rambu-rambu ya. Seperti itu, nanti ada contohnya. Sampai sini ada pertanyaan ya. Jadi kalau saya kembalikan kan ke sini ya. Kalau kita ngomong mutu, kita akan selalu ngomong ISO ya. Jadi ini semua berangkatnya dari ISO. Apa itu ISO? Nanti coba saya tanyakan. Ada ISO tentang mutu, ada ISO tentang K3L, ya, ada ISO tentang lingkungan. Mutu ISO-nya 9.000. Nanti kamu cari ada 14.000 sama 18.000. Ketika yang mana? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Atau ini yang ini? Nanti kamu coba cari. Ya, ISO. Kalau sini ada pertanyaan? Oke, coba kamu tunjukkan video kamu semua. Ya, coba 4 MRK 3 nomor 12 ya, Muhammad ya. Muhammad siapa 4 MRK 3 nomor 12? Iya, Pak. Pernah, saya udah pernah ya dengar istilah ISO ya. Iya, Pak. Jadi dia itu organisasi internasional yang konsen atau mengurusin terkait dengan standar. Dia mengeluarkan standar-standar. Tentang mutu, dia keluarkan ISO 9000. Ya. Poltek, ISO-nya ISO berapa, Muhammad? Nanti kamu cek ya. Poltek itu kan dapat ISO ya. Sekarang saya tanya, ISO-nya Poltek itu ISO berapa? Poltek belum punya 14 ya. Belum punya Poltek. Poltek belum punya ya. Yang punya itu 9000, tetapi 9000 itu ada 9001, 2, 3, sama 4 ya. 1, 2, 3, 4 itu tergantung dari jenis core bisnis dia. Kalau konsultan 9.000 berapa? Apakah 9.001? Apakah kalau pendidikan apakah 9.001 atau 9.002? Kalau kontraktor, jadi sekali lagi angka 1, 2, 3, 4 itu tergantung daripada core bisnis perusahaan tersebut. Apakah pendidikan, apakah kontraktor, apakah jasa konsultan. Biasanya nanti tertulis misalnya 9.001 titik, ya sekarang misalnya 2021. Artinya berarti dia
terkait 9.000-nya menunjukkan mutu, satunya menunjukkan core bisnis perusahaan tersebut. 2001 berarti dia menggunakan peraturan yang 2021. Ya, sekali lagi ISO singkatannya. Saya dulu ingat waktu tes di Wika, waktu saya dulu tahun berapa ya, 98 ya. Saya ikut tes di Wika. Saya dulu kan kerja di Wika ya. Salah satu pertanyaannya ialah apa yang kamu ketahui tentang ISO? Ya, artinya meskipun kamu tidak dapatkan teori secara detail, ya harusnya kamu aktif ya di internet, kamu cari apa itu ISO. International Standard Organization, artinya organisasi internasional yang ngurusin masalah standar. Ya, posisinya dia ada di Jenewa, Swiss. Ya, mirip kayak WHO, ya, FAO, ya, mirip seperti itu. Tapi dia concern dia terkait dengan standar. Ya, demikian. Ya. Bisa dipahamin ya? Sekarang ya, kembali ke tadi resiko ya. Ini. Jadi risiko itu kan merupakan perkalian dari probabilitas sama severity. Ya, Muhammad, kamu tunjuk teman kamu. Siapa? 4 MRK6 absen 12, Pak. Oke, siapa 4 MRK6 nomor absen 12? Silakan. MRK6 nomor, kamu tahu orangnya? 4 MRK6 nomor 12. Nggak masuk ya? Ada 4 MRK5. Atau gini, coba kamu dengarin semua ya, nanti saya tunjuk ya. Di jalan, di perempatan jalan ya. Di perempatan jalan itu dipasang traffic light. Ya, traffic light ini kan berarti kan rambu ya, rambu lalu lintas ya. Ya, tujuannya, coba kamu bedakan perempatan yang dipasang traffic light sama perempatan yang tidak dipasang traffic light. Satu, itu kamu pegang dulu ya. Yang kedua, kamu sebagai pengendara sepeda motor masih pakai helm. Harus pakai helm. Coba kamu bedakan orang yang pakai helm sama yang tidak pakai helm. Jadi ada 4 kondisi. Perempatan jalan, satu tanpa traffic light, yang satunya lagi dengan traffic light. Kondisi ketiga, pengendara sepeda motor pakai helm sama pengendara sepeda motor tidak pakai helm. Ya, pertanyaan saya, traffic light itu dibuat dalam rangka atau berhubungan dengan probabilitas atau berhubungan dengan severity. Artinya, dengan dipasangnya traffic light itu, apakah akan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau akan mengurangi tingkat keparahan jika terjadi kecelakaan? Pertanyaan pertama saya itu. Yang kedua, orang pengendara yang pakai helm itu tujuannya untuk mengurangi probabilitas terjadinya kecelakaan atau untuk mengurangi tingkat keparahan. Bisa dipahami pertanyaannya? Ya, oke. Oke, saya tunjuk siapa ya? Saya, Pak. Oke, siapa kamu? Ya, siapa? Alfi Alvar, Pak. Ya, Alfi, kamu terangkan tuh. Kalau traffic light itu mengurangi probabilitas, Pak. Ya, betul. Jadi mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Betul. Artinya perempatan yang dipasang traffic light, harapannya kemungkinan terjadinya kecelakaannya akan lebih kecil dibandingkan dengan perempatan yang tidak dipasang traffic light. Seperti itu ya, Phil? Iya, Pak. Oke, betul. Iya, Pak. Kalau helm? Mengurangi resiko keparahan ketika terjadi kecelakaan, Pak. Tingkat keparahan ya? Iya, Pak. Keparahan. Artinya, jika terjadi kecelakaan, orang yang pakai helm, tingkat keparahannya akan lebih rendah dibandingkan orang yang tidak pakai helm. Paham? Iya, Pak. Ya betul jawaban Alfi. Ya, mudah-mudahan semuanya memahami apa yang disampaikan Alfi.
Terima kasih, Vi. Kamu tunjuk teman yang lain lagi, Vi. Iya Pak, sama-sama. Ya. Saya menunjuk kelas 4 MRK 6 absen 10 Pak. 4 MRK 6 absen 10. Kita cari dulu ya. 4 MRK 6 absen 10 ya. Iya Pak. Kayaknya nggak ada, Vi. 4 MRK 6 10 nggak masuk mungkin. Saya Pak. Oh, siapa? Coba sih, kamu nyalakan semua video kamu. 4 MRK 6 absen 10 siapa? Saya Pak. Nama? Erina Pak. Oh, Erina, oke. Erina, kamu PKL di mana? Kenapa Pak? Kemarin PKL di mana? Praktek Di- kerja lapangan. Di Surabaya Pak. Proyeknya waktu itu dalam pelaksanaan ya, gedungnya ya. Iya. Oke, kamu berikan contoh ya terkait K3L ya. Apa yang Itu sih Pak, adanya rambu-rambu di setiap spot gitu Pak. Jadi rambu-rambu K3 kayak ada red zone-nya sama ada green zone-nya gitu. Kalau yang red zone itu untuk wajib K3-nya gitu. kalau pekerjanya pakai helm semua? Iya Pak. Ya, sekarang kamu udah tahu ya, helm itu fungsinya untuk apa ya? Itu buat meminimalisir keparahan gitu Pak. Mengurangi tingkat keparahan ya. Ya. Artinya kalau misalnya kita berlindung dari ini ya, misalnya di proyek dia di lantai paling dasar, ya ada paku yang jatuh, ya. Kebetulan kena kepala dia, ya. Itu berbeda tingkat keparahannya kalau dia pakai helm sama tidak pakai helm. Jadi sekali lagi APD, alat pelindung diri itu, ya, digunakan untuk mengurangi tingkat keparahan. Bisa dipahami ya. Kemudian rambu-rambu untuk mengurangi probabilitas terjadinya bahaya. Ya, contoh di gedung juga ada safety net ya, dan seterusnya. Oke, demikian. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba saya buka file yang saya share kemarin ya. Bentar, saya buka dulu. Mudah-mudahan filenya udah kamu sempat buka ya. Ya. Ya, mudah-mudahan teori ini sekaligus bermanfaat bagi yang ambil TA tentang K3L ya, Hiraj. Ya. Belum terlihat ya, sebentar. Sebentar. Ya ini. Terlihat Excel-nya? Sudah Pak. Terlihat ya? Ya. Oke. Ya, ini contoh rencana mutu M K3 dan lingkungan ya. Orang biasa disebut dengan RMK3L ya. Contoh proyeknya ialah pembangunan jembatan kereta api ya, jalur ganda antara Bojonegoro Pasar Turi ya, paket C9. Kontraktornya KSU ya, kerjasama operasi JU, Utama Karya sama Surya Kencana Baru ya. Jadi mereka harus membuat dokumen ini sama seperti yang kamu buat di RPP ya. Kamu harus susun rencana mutu dan K3L. Seperti ini ya. Ini contohnya ada beberapa sheet ya, banyak sekali ya, sampai dengan ya, nanti bisa kamu baca ya, bisa kamu lihat ya. File ini kamu simpan ya. Mungkin suatu saat kamu membutuhkannya.
Tapi kalau kamu bekerja di perusahaan-perusahaan besar model ADI, Wika, Waskita, PP, Utama, mereka udah punya template sebenarnya ya. Seperti ini ya. Nanti coba kamu baca ya. Isinya apa? Ini isinya mulai apa? Halaman sampul, daftar isi, pendahuluan, ya, tujuan RMK 3L, gambaran umum proyek ya dan seterusnya. Yang fokus kita yang nomor 8. Ini terkait K3 itu nomor 8. Identifikasi bahaya. Tadi kan berarti hazard ya. Hazard, identification, risk, and determining control. Ini HIRAT. HIRAT itu ialah yang nomor 8 itu. Jadi mengidentifikasikan bahaya-bahaya apa yang mungkin ya, termasuk aspek lingkungannya, kemudian dinilai tingkat risikonya. Setelah tahu risikonya, dikendalikan seperti itu. Ya. Fokus kita di nomor 8. Lain-lainnya bisa kamu pelajarin sendiri. Ya. Berarti nomor ini, ya nomor ini. Ya. Coba kamu lihat, ini saya buka sheet yang nomor 9. Ini sebenarnya HIRAT ya. Sebenarnya judulnya tidak hanya identifikasi risiko, saya cenderung menyebutnya sebagai HIRAT. Ya. Sebenarnya seperti itu. Ya. Isinya apa? Di sini ada nomor, lokasi aktivitasnya di mana, ini aktivitasnya apa, potensi bahayanya, ini yang kita sebut hazardnya. Ya, jadi ini hazard ya. Yang saya tulis, yang ini kuning ini hazard. Ya. Kemudian yang kuning ini kamu nilai risikonya. Kalau ini terjadi apa? Ya, menimbulkan apa? Setelah itu kamu nilai risikonya. Risiko itu yang saya sampaikan tadi perkalian dari severity sama probabilitas ya. Probabilitas dikalikan severity. 1 kalikan 2 hasilnya 2. Ya. Ini kondisi existingnya. Ya. Contoh ini 2. Ya. Kemudian bagaimana mengurangi 2 ini misalnya menjadi 1? Ya, caranya dengan determining controlnya, pengendaliannya, sosialisasi, menggunakan masker, ya. Sehingga nilainya yang awalnya 1 ini kayaknya di-hidden sama dia. Saya coba munculkan ya. Nah, itu ada nilainya kan. Yang severity-nya 1 menjadi 1 tetap. Ya, probabilitasnya pakai masker ya. Masker itu mengurangi probabilitas kemasukan debu. Apa sih ini aktivitasnya? Coba kita lihat ya. Contohnya aktivitasnya ada di ruang kepala proyek ya. Aktivitasnya apa? Pembersihan lantai. Ya. Ini orang kayak contoh office boy membersihkan lantai. Potensi bahayanya apa? Ya, yang ada di ruangan itu akan menghirup debu akibat pembersihan lantai. Kalau debunya terhirup, dampaknya apa? Sakit, gangguan pernapasan. Risikonya berapa? Nah, risikonya dia dikasih nilai tingkat keparahannya 1. Ya. 1 itu kan berarti rendah ya. Sangat tidak parah mungkin. Probabilitasnya sangat tidak mungkin, nomor 1, 2 mungkin. Mungkin 2 ya, sehingga nilainya 2. Nah, bagaimana menguranginya? Dengan sosialisasi atau menggunakan masker, ya, yang di dalam ruangan itu menggunakan masker. Harapannya yang risiko awalnya ini kuning 2, ya, setelah dilakukan pengendalian menjadi 1. Ya. Dari sini akan keluar kebutuhan masker. Makanya sebenarnya untuk menyusun RAP itu baru bisa disusun setelah strategi dan metode, setelah network disusun, setelah disusun RMK 3. Dari RMK 3 kamu akan tahu kebutuhan APD-nya berapa, kebutuhan rambu-rambunya apa saja. Demikian. Ya. Contohnya seperti itu. Kita lihat contoh lagi ya. Ini saya view. Saya split ya, free spin. Ya. Ini contohnya. Ini aktivitas yang benar-benar di lapangan ya. Kita lihat. Di lapangan apa misalnya? Oke, terus ya. Ini sampai detail sekali ya. Artinya diidentifikasikan semuanya. Nah ini contoh di lapangan sendiri. Pekerjaan galian. Nah ini pekerjaan galian ya. Kamu lihat ini ya. Saya kasih kuning, pekerjaan galian. Sorry. Ya, pekerjaan galian saya kasih kuning. Ya. Potensi bahayanya apa? Ini pekerjaan galiannya menggunakan ekskavator ya. Ya. Apa potensinya? Ekskavator terguling. Ya. Apalagi
terkena manuver alat. Jadi ekskavator backhoe itu kalau swing bakatnya, ya. Kemudian apalagi? Jadi kuning ini bagian dari risiko bahaya dari pekerjaan galian, ya. Ini kuning semua, saya perkecil. Sorry, yang besar ya. Ya, seperti ini ya. Jadi kamu perhatikan yang saya kasih blok kuning itu ya. Ya, menghirup udara sampai kayak gitu. Kalau ekskavator terguling, efeknya apa? Alatnya rusak. Ya. Berarti severity-nya ada operatornya cedera. Tingkat keparahannya dia kasih nilai 4. Probabilitasnya dia kasih 2. 4 kali 2 nilainya 8. Ya. Sekarang bagaimana mengurangi nilai 8 itu supaya berkurang ya? Upayanya apa? Artinya upayanya. Ya. Upayanya di sini ya ini pemasangan rambu-rambu petunjuk pengoperasian alat ya. Cara aman galian ini ya. Kemudian kamu lihat di sini nilainya menjadi berapa? Saya lihat nilainya ya. Ya seperti itu. Yang awalnya tingkat keparahannya kalau 4, kalau kejadian tetap 4 dia. Kayak gitu. Yang bisa dilakukan hanya mengurangi probabilitas. Yang awalnya menjadi dari 2 menjadi 1. Ya, caranya dengan memasang rambu dan sebagainya. Sehingga seperti ini. Yang risiko awalnya itu 8, saya kasih warna hijau. Sekarang menjadi 4. Demikian. Sampai sini bisa dipahamin? Ada pertanyaan? Mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi kan identifikasi masalahnya kan? Ya, Pak. Ya, lanjut. Identifikasi masalahnya kan cuma seperti tadi ekskavator terguling. Ya. Apa tidak diklasifikasikan lebih lanjut, misalnya terhadap alat berat atau terhadap pekerja gitu, Pak? Ya, idealnya seperti itu. Jadi dilakukan detail ya. Jadi kalau misalnya ekskavator terguling, efeknya apa? Alatnya rusak, misalnya dia terhadap anunya. Tadi kan disebutkan juga, tapi dia dalam satu garis ya. Jadi saya share lagi. Ini kan ekskavator terguling, kerusakan alat. Jadi kalau ekskavator terguling itu efeknya terhadap kerusakan alat sama operator cedera. Ini kan dua hal ya. Ya bisa ini kamu detailkan. Kerusakan alatnya sendiri kamu nilai, cederanya operator kamu nilai, nanti totalnya berapa kan bisa ya. Kemudian ditotal. Baik, Pak. Demikian. Skripsi kamu tentang apa? Jembatan, Pak. Geotek. Perencanaan atau project planning atau apa? Desain ulang, Pak. Oke, desain ulang. Ya, oke, no problem. Seperti itu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Ini kita 4 kelas ya. 4 kelas itu kalau sekitar 22-an gitu ya, 22, kita 88 orang ya. Ini yang hadir 85, ada beberapa orang yang kayaknya nggak hadir. Nanti tolong ketua kelas ya, kamu cek teman-teman yang nggak hadir. Nanti minta tolong di-share ke saya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi hari ini kita tadi sedikit saya berikan teori tentang RMK3L, ya. Kemudian khususnya terkait dengan K3L. Lain-lainnya yang ada di sheet tersebut silakan kamu pelajari. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin kuliahnya. Ya. Kamu lanjutkan untuk mengerjakan RMK3L tugas kamu. Ya. Minggu depan harapannya RMK3L kamu udah jadi. Ya. Kamu lihat itu contoh ya yang di Excel itu, tidak semuanya harus kamu buat ya. Khususnya yang perlu kamu buat ialah terkait dengan K3L sama mutu ya. Kamu contoh semampu kamu. Ya. Artinya yang kemarin kan kamu udah nyusun network diagram sama strategi ya. Kamu lanjutkan tim yang mengerjakan itu untuk melanjutkan membuat visualisasi progresnya. Contohnya seperti yang di PPT yang lalu. Kemudian anggota tim yang lainnya silakan menyiapkan RMK3L
sesuai contoh yang sudah saya berikan. Minggu depan, insya Allah acak ya akan saya tunjuk. Ya, saya anggap sebagai kuis yang kedua. Ya, silakan kamu kumpulkan, nanti acak saya tunjuk untuk istilahnya mempresentasikan ya sementara. Harapannya minggu depan, minggu ini kan 7 ya, minggu depan minggu 8, Tapi kalau kamu bisa selesai sebelum minggu ke-10 ya silakan kamu share ke saya, nanti saya ceknya. Ya. Demikian, ada pertanyaan? Saya mau tanya. Oke, siapa? Fitri ya? Ya. Ya, silakan Fitri. Berarti yang di file RMK3L itu harus di-remake sesuai proyeknya masing-masing ya, Pak? Betul. Tetapi yang saya berikan di Excel itu detail sekali ya. Itu cocok untuk orang-orang yang mengambil skripsi ya. Untuk tugas, tidak semua item lah. Item-item yang menurut kamu, item-item yang berisiko tinggi. Tapi kalau kamu mau coba buat semuanya, bagus sekali. Kalau kemarin kan gedung ya, gedung kan ada fondasi ya. Kemudian pekerjaan betonnya sendiri. Ya. Contoh kalau fondasi tiang pancang, apa risikonya ya. Dia kan pakai pile driver ya contohnya ya. Apa misal selingnya putus bisa jadi ya. Kalau selingnya putus apa risikonya? Tingkat keparahannya. Satu, materialnya jelas patah. Kan kerugian itu. Yang kedua, kalau kena orang ya bisa meninggal. Ya, itu silakan kamu nilainya antara 1 sampai dengan, ada banyak versi ya. Ada yang nilainya 1 sampai dengan 5, ada yang tidak menilainya pakai angka tapi pakai huruf. Nanti coba kamu lihat di modul ajar saya serta Fitri ya. Di situ ada contoh yang versinya Bika, dia pakai A B C D E kalau nggak salah ya. Jadi bukan 1, 5. Demikian. Bisa dipahami, Fit? Bisa, Pak. Yang lainnya ada pertanyaan? Ya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Vira. Ya, silakan. Iya, Pak. Jadi itu nanti kita mengidentifikasinya sesuai lokasi atau sesuai pekerjaannya, Pak ya? Oke. Sementara kamu sesuai pekerjaan aja, lokasi kamu abaikan aja. Jadi dia berdasarkan WBS saja. Oh iya gitu, Pak. Jadi WBS kamu kan ada pekerjaan tiang pancang, ada pekerjaan beton, ada tulangan. Nah, itu coba kamu identifikasikan risikonya. Sementara itu aja. Oh, iya. Yang penting konsepnya kamu paham dulu. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kita udah kurang lebih 30 menit ya. Kalau lama-lama juga kasihan kamu pulsanya ya. Saya kepinginnya sih lama-lama ya, tapi kadang saya berpikir efektivitasnya juga ya, harapannya seperti ini. Nanti gini, kalau ada yang kamu nggak pahamin, kamu catat ya, atau kalau boleh, kamu boleh via WA, atau kalau masih ragu-ragu di WA ya silakan ketika pertemuan minggu yang akan datang kamu sampaikan, nanti kita coba diskusikan. Demikian? Ya. Kalau nggak ada, saya akhirin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.